Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Sebelumnya, kami dari kelompok 8 mata kuliah studi naskah bahasa Arab akan membacakan serta menerjemahkan teks yang berjudul Amirah Niwurganding atau Princess Niwurganding. Kana fi qadimiz zamani malikun hakimun wa mabubun lada syabihi fil madinatil as bimantiqati Nanjaraw Athiyah Darussalam. Pada zaman dahulu, ada seorang raja yang bijaksana dan populer di kalangan rakyatnya di kota Alas di wilayah Nangro Aceh Darussalam. Kana yar'asu wa yahkumu bil adli wal hikmati. Yurakkizu afkarahu daiman fi maslahati sya'bihi wa taqaddumi biladihi. Dia memerintah dengan keadilan dan kebijaksanaan, selalu memusatkan pikirannya pada kepentingan rakyatnya dan kemajuan mereka. Lakin liasifi syadid kana malku lam yajib durriyatan fahazna sya'bu huznan aziman. Sayangnya raja tidak memiliki anak dan rakyat sangat berduka. Lidzalika nasahal alamu nasihatan lil maliki wal malikatin yad'ullaha katsiran. Oleh karena itu, seorang alim menasihati raja dan ratu untuk sering berdoa kepada Allah. Fastajaba da'wahuma wa ba'da mururi syahuri hamalal malakata wa waladu wasimas muhu amat muda. Allah menjawab doa mereka berdua. Setelah berbulan-bulan berlalu, ratu mengandung dan melahirkan seorang putra tampan yang bernama Amat Muda. Tuwafi Abu Amat Muda qabla an yablugha as-sanata min umrihi wa likauniha saghiran tawalla ammahu ri'asah fi mamlakati ba'da abihi ismuhu Fa'j. Ayah Amat Muda meninggal sebelum dia mencapai usia 1 tahun, dan karena dia masih muda, pamannya lah yang menjabat sebagai raja di kerajaan setelah ayahnya, yang bernama Pakcik. Ba'da ansara ammu ammatin muda malkan ismuhu yudhikuhu wa mahu anwahul almi wal ada ilan tordahuma wa nafahuma ila ghabatin saghiratin li'annahu yuridu ayyastawliya ala mamlakati wahdahu. Setelah pamannya menjadi raja, Amat Muda ingin dia dan ibunya diberikan wilayah di hutan kecil karena dia ingin mendirikan kerajaan sendiri. Kanat malikatu tasbaro alal muwajihati hadhil musibatu rogima annaha taskunu fi gobati sogiratin ba'idatin anil qasri. Sang ratu sabar menghadapi musibah ini, meski ia tinggal di hutan kecil yang jauh dari istana. Wa ba'da marurul sanawati asbaha Amat Muda syabba sakiyan wa wasiman. Selama bertahun-tahun berlalu, Amat Muda telah menjadi pemuda yang cerdas dan tampan. Warogiba Amat Muda fi basdi fi soidil samaki fil nahri. Amat Muda ingin memancing di sungai. Wa fi yaumin minal ayyamin zahaba Amat Muda wa ummuhu ilal suqi li bai'il masaki. Suatu hari, Amat Muda dan ibunya pergi ke pasar untuk menjual ikan. Wa minal ajibi
an taltaqiyal malikatu birojulin goniyun. Lalu ada orang kaya yang merasa aneh karena bertemu dengan sang ratu di pasar. Wa kana sadiqun zaujiha qadiman faqaddama ilaiha sa'alan. Dia adalah teman lama suaminya dan dia mengajukan pertanyaan kepada sang ratu. Mala ra'aituka ayyatuhal malikatu wabnul maliki ala hadhihi halatu fi hazal makani. Mengapa aku melihatmu, wahai ratu dan putra raja, dalam kondisi seperti ini di tempat ini? Waktu suatu malikatu ma hadasa fata'ajjabu rajulu mimma sami'a fa ashtari asma kahuma wa nadahuma bil khusuri ila baitihi. Dan ratu menceritakan apa yang telah terjadi. Pria itu heran dengan apa yang ia dengar. Jadi dia membeli ikan mereka dan memanggil mereka ke rumahnya. Ba'da an wasala ilal baitihi amarul rajulu zawajatihi an yatbahul asmaka. Setelah sampai di rumahnya, pria itu menyuruh istrinya memasak ikan. Fata'ajjabat zaujatihi hinama wajadat al-dhahaba min batni asmaki fa'akhbarat zaujatha wa ba'a zahaba fi suqi. Istrinya terkejut ketika ia menemukan emas di perut ikan. Lalu ia memberitahu suaminya dan mereka menjual emas itu di pasar. Summa ishtari bisamnihi baitan jamilan amat mude wa ummuhu. Kemudian dia membeli rumah yang indah untuk amat mude dan ibunya. Wa asbaha goniyaini bisababi zalikal zahabi. Dan mereka menjadi kaya karena emas itu. Wasolal khobaru ilal fakcik wa talaba minhuma bil huduri ilal qasri. Berita itu sampai ke Pakcik dan meminta mereka untuk datang ke istana. Ba'da'an wasala ilal qasri, dan setelah mereka sampai di istana, amarul maliku amat mude an yuhdiro lahu samarota niwargading. Raja memerintahkan amat mude untuk membawakan buah niwargading untuknya. Li'annaha dawaun wahidun limardi zaujatihi. Karena itu adalah satu-satunya obat untuk penyakit istrinya. Lakinna hadhil samaratu taqi'a fi jazirati wahidati fi wastil bahrul wasi'i. Namun buah ini terletak di suatu pulau di tengah lautan luas. Waqila inna min ya'buri hadzal bahro saufa yamutu liwujudil hayawanatil muftarosati fi tilkal jazirati. Bahwa dikatakan siapapun yang melintasi lautan ini akan mati karena kehadiran hewan buas di pulau itu. Idza lam yanjah amat mudi fi idhariha fasawfa yaqtuluhu fakanjik. Jika amat mudi tidak berhasil mendapatkannya, maka fakanjik akan membunuhnya.
Fadzahaba ila bahri duna an yubali maqalahu fakanjik. Jadi dia pergi tanpa memperdulikan apa yang dikatakan fakanjik. Badaan masula ilal bahri qabalahu samakal kabir wa malikutim sahiwatin nidahmi tusaidahu fil wusuli ila sajarati. Setelah sampainya di laut, Ahmad Mudi bertemu dengan ikan besar dan raja buaya dan hewan mitos yang besar, membantunya mencapai pohon. Summa su'ada sajarata wa bada'an iktaraba min ala sajarati sami'a sautan yaqulu. Kemudian Ahmad Mudi memanjat pohon, dan setelah mendekati puncak pohon, dia mendengar suara yang berkata, Man istata'a an yakhudha samratan narajil goding fahuwa joji. Barang siapa yang bisa mengambil buah narojil goding, pipa gading, dia adalah suamiku. Faqadama Ahmad Mudi soalan. Ahmad Mudi mengajukan pertanyaan, Man anti, siapa kamu? Qalat ana amiratu niru goding. Dia berkata, aku putri niwur goding. Wabadaan akhadha samratan narojil, dan setelah Ahmad Mudi mengambil buah narojil, buah pipa, waqafat amama Ahmad Mudi imro'atun wa ta'ajab min jamaliha. Seorang perempuan berdiri di hadapan Ahmad Mudi, dan Ahmad Mudi terkagum dengan kecantikannya. Fayakhudhuha ila baitihi wa yatajawwajuha hunaka. Maka Ahmad Mudi membawanya ke rumahnya dan menikahinya di sana. Wabada jalika jahaba Ahmad Mudi ma'a jaujatihi wa ummihi ilal qasri. Setelah itu Ahmad Mudi bersama istrinya dan ibunya pergi ke istana liyuqaddima asamrata li ammihi, untuk mempersembahkan buah kepada pamannya. Fadahisa fakanjik min najaihi fi idori tilka samro. Fakanjik terheran dengan keberhasilannya mendatangkan buah tersebut. Walam ya'ud ladaihi an yu'aqibahu wa ummuhu marratan ukhra. Dan dia tidak lagi harus menghukum dia Fakanjik dan ibunya lagi. Wa akhiron itarafa Fakanjik bi ihtaihi wa talabal afwa min Ahmad Mudi wa ummihi. Dan akhirnya Panjik mengakui kesalahannya dan minta maaf kepada Ahmad Mudi dan ibunya. Summa asbaha Ahmad Mudi malikan fi mantiqati Alas. Kemudian Ahmad Mudi menjadi raja di wilayah Alas.